menjadi kota pertama yang kami kunjungi di tahun 2025. Palu tidak hanya menjadi kota terpanas di Indonesia, namun juga menyimpan banyak cerita. Peristiwa kerusuhan antar agama puluhan tahun silam menjadi latar belakang dibangunnya Monumen Nosarara Nosa Batutu. Peristiwa gempa dan likuifaksi yang terjadi tahun 2018 tertulis rapi dalam Monumen Dayo Todea. Kini Palu telah berbenah. Pesona taman likuifaksi menjadi pengingat bencana yang pernah terjadi, sekaligus simbol dari semangat masyarakat Kota Palu untuk bangkit kembali. Bersama Anindya Trip, mari mengenal Indonesia lebih dekat. Saja berjarak di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri di Palu. Silakan tetap duduk dan menggerakkan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan, Kami mendarat dengan mulus di Bandara Mutiara Sis Al Jufri tepat pukul 10 pagi. Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi pintu masuk utama ke Kota Palu. Seusai mengambil bagasi, kami bergegas keluar. Sesaat kemudian, ibuku mengambil ponsel pintarnya, memberi kabar kepada teman yang akan menjemput kami. Tidak lama berselang, kami pun bertemu. Ya, selamat pagi Ibu. Kami diajak menikmati Kota Palu oleh Bu Erna dan Pak Sugi. Mereka teman baik ibuku ketika melanjutkan studi di Kota Malang. Sembari menyetir, Pak Sugi bercerita banyak tentang Kota Palu. Bisa lihat gunung, bisa lihat laut, bisa lihat sungai sekaligus. Kalau dari ilmu manapun dia tidak bisa mengatakan bahwa Palu itu akan kena tsunami. Nah itu nggak ada, itu nggak ada dalam teori, nggak ada. Kenapa? Karena dia kan masuk Teluk dia. Kan? Iya. Teluk itu kalau bukan laut lepas itu agak tsunami itu agak kecil kemungkinannya bisa terjadi. Nah kemarin kasusnya pas tsunami di Palu itu pusat gempa tsunami itu pas ada di daerah ini, Cekukan Teluk itu. Jadi daerah-daerah sana yang daerah laut terlepas itu nggak ada kena tsunami. Karena pas tengah kena nyerang kemarin kan. Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di tepi laut. Kota ini dijuluki sebagai kota 5 dimensi yang terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Kota Palu dilewati garis khatulistiwa sehingga terik matahari begitu terasa. Bahkan, Palu dikenal sebagai kota dengan suhu terpanas di Indonesia. Kendaraan terus melaju dengan lancar. Kita tidak akan pernah menemui kemacetan di kota ini. Ruas jalan cukup besar. Jumlah kendaraan tidak terlalu banyak. Destinasi pertama yang kami tuju adalah kawasan hunian tetap bagi korban bencana gempa bumi dan likuifaksi. Tentunya teman-teman masih ingat, pada tahun 2018, Palu diguncang gempa dahsyat berkekuatan 7,7 skala Richter yang disertai tsunami dan likuifaksi. Hunian tetap ini dibangun di daerah dataran tinggi sehingga pemandangan kota Palu terlihat jelas.
dikasih gratis ya? Dikasih gratis. Tapi memang yang korban ya. Korban. Ya. Ada juga. Selanjutnya, Pak Sugi mengajak kami ke Balaroa, lokasi bencana likuifaksi. Dulunya daerah ini menjadi kawasan perumahan yang cukup padat, hingga akhirnya bencana likuifaksi menenggelamkan penduduk dan ratusan rumah. Tanah berubah menjadi lumpur dan kehilangan kekuatan. Kondisi itu menyebabkan bangunan dan infrastruktur di atasnya amblas seakan ditelan bumi. Faksi itu di sini. Ini pusatnya di sini, Pak. Sini, di Faksi. Perumahan tuh, iya, agak sana masuk. Pokoknya satu perumahan ini, komplek perumahan. Kalau berani kita Rumah seperti ini. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Ini dia ya. Bagus ya, keren. Kami melanjutkan perjalanan. Kami melihat rumah dan bangunan yang rusak akibat gempa bumi yang hingga saat ini belum diperbaiki. Ini juga ya. Berarti dulu selesai ini, cuman yang ini udah diperbaiki gitu, Pak ya. Pak, kalau yang seperti ini cuma depan-depan. Ini masih ada. Ini kan ambruk begitu di bawah ini. iya, sampai segitu ya. Tuh, turun tuh. Kami juga melihat menara masjid yang miring menyerupai menara Pisa. Bisa ini, Pak. Iya, miring ini. Bahannya Tapi kuat ya. Di bawah matahari yang begitu terik, kendaraan terus melaju. Akhirnya kami melintas di pesisir pantai. Di sini terlihat tanggul yang sedang dibangun, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Tujuan pembuatan tanggul adalah untuk mengurangi atau bahkan mencegah kerusakan yang dapat ditimbulkan jika terjadi tsunami. Selain mengunjungi lokasi bencana alam, kami juga berwisata ke cagar budaya Sauraja atau yang dikenal dengan nama Banua Oge. Dulunya, bangunan ini merupakan tempat tinggal Raja Palu beserta keluarganya. Sauraja merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu. Bangunan ini masih berdiri kokoh walaupun usianya sudah ratusan tahun. Menjelang pukul 12 siang, kami meninggalkan Banua Oge. Kami kembali melintas di jalanan kota Palu, melihat lalu lalang serta aktivitas masyarakat kota Palu. Beberapa menit berkendara, kami pun tiba di hotel tempat kami menginap. Nampak Ibu Erna dan ibuku berbincang santai. Sebelum akhirnya kami berpisah dan akan berjumpa kembali keesokan harinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Hati-hati. Selanjutnya, kami beristirahat sejenak menyiapkan energi untuk rencana selanjutnya.
lama berselang, kami merencanakan untuk berkunjung ke sanak keluarga yang tinggal di Kelurahan Mamboro, Palu Utara. Kami menggunakan transportasi online menuju lokasi. Ya, soalnya nggak ada platnya. Nah, makanya saya bingung. Sepanjang perjalanan, tema pembicaraan adalah cuaca yang sangat panas dan dahsyatnya bencana alam yang mengguncang kota Palu beberapa tahun silam. Saya sempat ke Makassar beberapa kali, di sana udah panas. Di sini lebih panas lagi. Ini kayak pusat pemerintahannya ya? Iya betul. Ini kantor gubernur nih. Iya. Daerah perkantoran. Banyak masyarakat kota Palu yang tidak percaya kenapa ya di sini bisa terjadi tsunami, mengingat kota Palu berada di Teluk Palu. Kawasan Teluk umumnya memiliki perairan yang lebih tenang dibandingkan dengan lautan lepas. Perjalanan kami juga melintasi kampus Universitas Tadulako, perguruan tinggi negeri yang menjadi kampus terbesar di kota Palu. Setengah jam berkendara, akhirnya kami tiba. Kayaknya 18. Ya. Oke, makasih Kak ya. Cuma ada nomor. Ya, coba saya pastikan. Tunggu dulu Kak ya. Swastiastu. Telepon. Oh iya, sudah benar. Ya. Ya, makasih ya. Ya, makasih ya. Ya. Kaki jam mau kamar. Hijau nih. Ketemu di sini. Ya, ya, ya. Antusiasme dan sambutan hangat begitu terasa ketika kami bertemu. Senang rasanya bertemu keluarga yang merantau di negeri orang. Karena tinggi, makanya berat. Kalau polisi Dia kelihatannya tidak gemuk tapi berat badannya. Berapa idealnya kalau mana katanya? Belum datang. Coba lihat. Katanya ada. 1,5 jam berlalu, kami berpamitan hendak kembali ke hotel. Nanti ketemu yuk. Ya. Ketemu beliau ya. Ya, ya, ya. Iya ya. Ya. Dari sini aja Bang ya. Iya. Ya. Ya, oke Bli. Terima kasih ya. Cuaca yang begitu terik tergantikan rona merah yang mempesona. Satu persatu lampu kendaraan mulai menyala, menyambut malam tiba. Kesibukan malam kota Palu mulai terlihat selepas jam berbuka puasa. Kami bergegas keluar hotel untuk kuliner malam. Kami hendak mencoba makanan khas Sulawesi Tengah, yaitu kaledo. Kaledo merupakan singkatan dari kaki lembu donggala. Makanan berkuah yang penyajiannya dilengkapi dengan sedotan yang digunakan untuk menikmati bagian sumsum tulangnya. Selepas menikmati kuliner malam khas kota Palu, kami pun kembali ke hotel. Pagi menyapa, kami dijemput oleh Pak Sugi dan Bu Erna
untuk menuju destinasi wisata selanjutnya. Destinasi pertama yang kami tuju adalah Pantai Talise. Pantai Talise membentang dari kota Palu hingga Kabupaten Donggala. Pak Sugi memberi kabar jika sehari sebelumnya ada pengunjung Pantai Talise yang diterkam buaya hingga tewas. Di beberapa titik, Pantai Talise memang menjadi habitat buaya, sehingga pengunjung harus berhati-hati jika ingin berenang di tepi pantai. Pemerintah juga sudah memberi himbauan dengan membangun patung buaya di pintu masuk pantai. Selepas mengabadikan momen di Pantai Talise, Pak Sugi mengajak kami ke Monumen Nosarara Nosa Batutu. Monumen atau Tugu Perdamaian Nosarara Nosa Batutu berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Monumen ini terletak di wilayah perbukitan sebelah timur Teluk Palu. Memasuki kawasan perbukitan, kita disambut oleh hunian tetap korban bencana. Di kiri dan kanan, tampak rumah-rumah mungil yang dibangun pemerintah untuk diberikan secara gratis kepada masyarakat korban bencana. Perjalanan terus menanjak. 15 menit berselang, kami pun tiba. Tiket berkunjung ke destinasi ini adalah 10.000 per orang. Kami bergegas naik, menapaki anak tangga satu persatu. Monumen Nosarara Nosa Batutu merupakan bangunan berlantai 3. Monumen yang diresmikan pada 11 Maret 2014 oleh Kapolda Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendorong kebersamaan, kerukunan, dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam upaya menciptakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah. Dari atas monumen terlihat pemandangan kota Palu. Kawasan perumahan yang dipadukan dengan pemandangan perbukitan serta Teluk Palu tampak begitu indah. Selanjutnya, kami pun turun untuk mengambil beberapa foto di beberapa spot Instagramable. Di area ini terdapat Gong Perdamaian Nusantara. Gong yang berwarna kuning ini memiliki berat 180 kg dan diameter sepanjang 2 meter. Gong ini berhiaskan simbol-simbol agama dan berisi logo-logo provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Puas menikmati keindahan monumen Nosarara Nosa Batutu, Pak Sugi mengantarkan kami menuju destinasi berikutnya. Pedal gas dipacu. Pak Sugi menunjukkan beberapa bangunan yang belum diperbaiki pasca gempa yang mengguncang kota Palu.
15 menit melintas, kami tiba di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan. Di daerah ini dulunya terjadi bencana tanah bergerak. Pasca bencana, sebagian wilayah di kelurahan ini tidak berpenghuni, sehingga dijuluki Kota Mati. Gapura kuning ini adalah batas sekaligus penanda bencana tanah bergerak. Dulu, tanah di sini bergerak bak mesin penggiling dan mengubur ribuan jiwa beserta rumah dan kendaraan. Anehnya, tanah bergerak tersebut berhenti tepat di sebelah rumah sakit ibu dan anak. Sungguh keajaiban Tuhan yang sulit untuk dipercaya. Selepas dari sini, Pak Sugi kembali mengantarkan kami ke bagian lain yang terdampak likuifaksi. Dulu daerah ini terhubung dengan jalan raya. Namun bencana likuifaksi telah melenyapkan jalan tersebut. Di sini didirikan monumen peringatan gempa bumi dan likuifaksi. Salah satu penggalan kalimat pada monumen ini adalah, "Semoga menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu siaga menghadapi bencana." Terakhir, Pak Sugi mengantarkan kami menuju Taman Likuifaksi. Taman ini menjadi sarana edukasi dan pengingat peristiwa gempa bumi dan likuifaksi yang terjadi. Relief di dinding menunjukkan betapa dahsyatnya bencana yang terjadi. Tidak terbayang betapa mencekamnya suasana saat itu. Banyak orang yang kehilangan nyawa dan materi. Semoga bencana ini tidak terulang kembali. Waktu menunjukkan pukul 10. Kami harus kembali ke hotel. Handphone ayahku berdering, pertanda kami telah dijemput untuk melanjutkan perjalanan menuju Sulawesi Barat. Sungguh, pengalaman yang sangat menakjubkan bisa mengenal lebih dekat kota Palu. Banyak cerita dan pengalaman yang bisa kami kenang. Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Pak Sugi dan Bu Erna atas kesediaannya mengantarkan kami mengunjungi spot-spot wisata di kota Palu. Salam hangat dari kami dan sampai jumpa di lain waktu.